untuk pidato bahasa Inggris atas nama Iqbal Muzaki. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the honorable of the judges, the honorable of the audiences, and my fellow friends. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us good condition, so we can gather here in good condition. Second salawat and salam will always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, in this great occasion, I would like to present this entitled Youth Generation That Brings Alteration. Ladies, gentlemen, and friends that I love, youth is a figure that always brings alteration. Alteration in life order of some era is quite influenced by the role of youth. In 1928, youth gathered all together and they took the pledge in order to strengthen the unity of Indonesia. This pledge was known as Youth Pledge. All youth from all over Indonesia, from various ethnic, cultures, languages, and regions, strive for retaking the independence of nation all together. The long journey of Indonesia to the national independence shows us how great the influence was regarding our nation's life. And then as the youth Muslim generation, what have we contributed to society, nation, religion, and especially our own self? Have we given any alteration? A Muslim youth shall go on with positive alteration day after day in his or her life. A Muslim loss if a Muslim youth is seen to be worse than yesterday. The success of the youth in dealing the number of life handicaps along with the good alteration will be the basic in how he or she brings alteration to his or her surroundings and of that are bigger than that. To all of my companions that I brought out, Dr. Yusuf Qaradawi said that there are three things that underlie a youth as a foundation of alteration. 1. Youth come with brilliant brain. 2. Youth have strong physical. 3. Youth behave objectively. From the 3 points above, we can come to the conclusion that to bring the balance of physical alteration, youth also need to take into consider of 3 things that underlie spiritual alteration. 1. Youth need to have strong faith. 2. Youth need to be always istiqomah in performing any religious service and duties. 3. Youth have good manner or akhlak hasanah. Ladies and gentlemen, it's about the time for Muslim youth to rise up for creating alteration in every line of life and keeping as well as maintaining the self-image of Islam. Moreover, Islam has been being displayed from all over the direction. We need to increase our knowledge about Islam by reading various books. Make our youth as the family school of benefits and all the good things before the coming of old age, when all of our spirit will fade away. What are we waiting for? If we can do the alteration now, use our youth time to become the part of Islam's awakening story in Indonesia. That's all I could say. I wish we can meet again someday. Please forgive me for the mistakes of my work. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Berikutnya adalah pidato bahasa Arab yang akan diwakili oleh teman kalian atas nama Hafidatul Naila Zafira. Kalau tadi Mas Iqbal untuk mewakili
Kota Probolinggo dan MP Sunggulan. Kalau bahasa Arab, Mbak Naila akan mewakili hadi saya. Untuk Mbak Naila, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah, uqaddimu ilaikum khutbatan wasirah tahtal mawdu' istighlalu wasailit tawasilin ijtimaiyah li syabab li tarqiyatil iman Islam. Ikhwani fillah, kama arafna hadal yaum annal uluma teknologi dauratun muhimmah bihawa jinas wa teknologi yuasiru hayatan nas khosatan li syabab wa najidu hunaka manafiun katsira wa makhasirun syatta. Ikhwani fillah, arafna anna ba'dha asali talbiyah min wasaili ittisali wal muwasalah huwa taghyiru thaqafatil mujtama wa nahnu la nakhafuhu law kana taghyiru masiran ila wajhin ijabi balil waqi' anna taghyiru masiran ila aksihi ay ila wajhin salbi minha katsiru min jali subbanina qatalibil madrasah waqi'an ala bi'ati saqran wad da'arat wal mukhaddirat wa misla dalik. Ikhwani fillah, ataqaddumut teknologi yusa'ilu tullaba ala iktisabil ma'rifah wa yumakkinuhum minal basi anil ma'lumat minal internet wa musyahadati video wal istima' ilal media wa ghairiha. Ataqaddumut teknologi aidan yu'addi ila ala ijra'il buhusil ilmiyah fil muhtabaratil ilmiyah. Ayuhal ihwan al-ahibba, la budalana anna bahasa anit taksiri salbi li teknologi. Tatawurut teknologi aidan yuaddi ila ihmalisyasin ala wajibatihi fa'ala sabilil misal. Katsiru minat tullab masguluna bil ansita fil internet hatta yansau anit dirasa was salawatil khamsah. Wa kadzalika katsirum minhum la yubaluna ma amarahum aba'uhum wa ummahatuhum wa hadha sababun min asbabi hudumi dinil Islam. Fayajibu alaina an nastafida minat teknologi ahsana ma yumkin kay nakuna minas syu'aba fid dunya wal akhirah. Iktafaitu kalami syukran kasiran ala ihtimamikum wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa mawala ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Asyaikul kamil ra'isul madrasah wal asatid wal asatidah wal muwaqqafina wa ashabina su'ada. The Honorable Office Master, Teachers, School Staff, and overall friends. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Unggulan Tunas Bangsa, yang terhormat Dewan Guru dan tenaga administrasi, serta teman-temanku yang berbahagia.
The Honorable Officer Mirat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Committee. Yang kami hormati Panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duyufuna al-Aizza rahimakumullah. To all of the audience blessed by Allah. Teman-temanku sekalian yang selalu dirahmati Allah. Awalan hayya bina nashkur hamdan ilallahi alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal afiyah hatta nastati an nabtama fi hadzal majlis al-mubarak. First of all, let us give thanks to Allah who has given the blessing of faith and Islam as well as hope, so that we can gather in this place today. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat iman dan Islam juga kesehatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi yu'minu al-jihad wa qur'an. Second, salawat and salam will always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam for taking us from the darkness to the lightness. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam senantiasa pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyalakan semangat jihad dari kegelapan kepada cahaya. Duyufuna al-'izza hadirin wal hadirat rahimakumullah. To all of the audience blessed by Allah. Para hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Di hadha sabah aku menunaikan Iqra dan Isra Nabi Mi'raj di syahr Sya'ban. In this morning, follow me to stand here to read the agenda. Pada pagi ini, izinkan saya berdiri untuk membaca susunan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. The first is the opening. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Al-Barnamijul Tsani Qiraatul Quran. The second, reading Holy Quran. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Barnamijul Tsalits Al-Ghalam Lajnat Isra Nabi Mi'raj. The third is the speech from the committee. Lalu acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Madrasah MTS Unggulan Tunas Bangsa acara Muharram. Al-Barnamijul Rabi' Qiraatus Shalawat. The first, the religious speech. Acara keempat yaitu pembacaan sholawat. Al-Barnamijul Rabi' Mau'izatul Hasanah. Acara kelima yaitu ceramah agama. Al-Barnamijul Akhir Al-Ihtimam bi Qiraatil Quran. Last is closing. Dan acara yang terakhir adalah penutup dan pembacaan doa. Hayya bina nasta'in hadzal barnamij bi qiraatil bismillah. Let's open the agenda by reading basmalah. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atani qiraatul Quran wa hiya lati next, the reading of Holy Quran, who will be read by Siti Muslimatul Hafidah. The place is yours. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara kita Siti Muslimatul Hafidah. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil
وأردنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن آسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يعدل للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Dari Kepala Madrasah MTS Unggulan Tunas Bangsa acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Didik Iwanto SMM kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzalika syadid. Amma ba'du. Yang saya hormati para pakar madrasah Sekolah Jelas Bangsa, yang saya hormati para pendidik atau dewan guru, para tenaga kependidikan atau administrasi dan karyawan, dan pelatih Hajah Jelas Bangsa beserta krunya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, seluruh panitia yang saya banggakan. Mari kita bersyukur di pagi yang cerah ini. Insya Allah orang yang pandai bersyukur, nikmat-nikmat yang lain akan diturunkan oleh Allah. Maka dari itu jadilah orang yang pandai bersyukur. Selawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga dan seluruh para umatnya, termasuk kita sekalian yang ada di tempat barokah ini, yaitu di MT Sunggulan Jelas Bangsa. Saya salut, ternyata murid-murid saya pinter. MC saja 3 macam bahasa. Ini perlu anak sekalian ditiru, menjadi ikhtibar, peringatan bagi sekalian untuk ditiru. Karena saya lihat di YouTube, orang yang ahli bahasa itu ada salah satu orang Indonesia perempuan, dia menguasai 9 bahasa sampai 11 bahasa. Semua menawarkan pekerjaan, dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Dunia, menawarkan dia jadi stafnya. OPEC, Oki, ini terserah semua, ditolak semua. Ini dia mengabdi pada bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda sudah memahami banyak bahasa, insya Allah pekerjaan yang mencari Anda, bukan Anda yang mencari pekerjaan. Tolong, bakat-bakat seperti ini, MC ini saya salut. Saya Al-Ustaz, ini Ustaz, Al-Master, jadi Master sudah saya, dan sebagainya. Itu kan termasuk bagus, perlu ditiru anak sekalian. Kalau sudah lomba bahasa Arab akhirnya juara, bahasa Inggris juara. Terima kasih anak sekalian. Ini membawa nama harum MT Sunggulan Jelas Bangsa. Anak sekalian, hari ini kita memperingati salah satu mukjizat Rasulullah, yaitu dijalankan oleh Allah Rasulullah SAW, karena waktu itu kanjeng Nabi kita ini bulan-bulan duka, bulan-bulan tak senang, susah, karena ditinggal oleh istri tercinta dan pamannya yang membela agama Islam mati-matian. Sehingga Allah memberi salah satu mukjizatnya, dihibur Rasulullah, tapi hiburan bukan semata-mata hiburan, tapi merupakan suatu makna penanaman tugas yang sangat penting. Nanti tanya ke Pak Holil selaku ustadznya, semua dengarkan apa itu Isra dan Mi'raj, apa hasilnya, apa yang kita lakukan, itu penting sekali. Maka kita sekarang ini ada apa namanya ini, banner di belakang ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Data yang apa? Hei, ayo nah, biasakan disiplin ya. Kalau waktu ada yang memberi materi atau ceramah atau dewan guru, akan dengarkan guru itu. Saya ulangi lagi, mari budayakan pribadi-pribadi di MT Sunggulan Jelas Bangsa. Tanamkan betul-betul, tanam di barat ada, di sini ada, dibaca tiap hari, tapi prakteknya tidak ada, ya percuma.
Termasuk Dewan Guru juga mempraktekkan kesampaian tidak semena-mena. Tidak ada apa-apa ngamuk gurunya, berarti guru kurang sehat. Tapi tertawa terus gurunya, kurang sehat. Tapi sampai kebalikannya, ada anak yang tertawa terus di kelas, perlu dipertanyakan, boleh sampai jadi seperti itu. Nah, tapi sopan dan tertib. Bel masuk, bel keluar ya keluar. Ngaji, oke langsung. Jangan nengok-nengokan sampai bu pikir, pak pikir sampai keplak, pak. Tapi keplak kan? Sampai kesel kantongnya ya. Masa? Sholat duha, tidak usah. Habis sholat duha langsung ke musola, selesai turun. Itu zuhur ya, setelah zuhur istirahat langsung ke musola. Jangan dioprak-oprak terus ya. Namanya budayakan pribadi prima. Sekali lagi itu tidak terlalu panjang. Bawa nasi kotak anak-anak sekalian. Makan sendiri-sendiri, Walden. Nah ini disuka? Enggak. Oh ya, takut tahu tempat ke tempe. Tempe tempat kampal, wah selaka jangan. Kalau ada halal cak koyak. Sudah. Makan seadanya dengan bismillah. Makan bersama adalah suatu keberkahan dan kesenangan, kepuasan batin. Maka jangan sampai yang makan nasi cukup tempe jangan menghina cukup empal. Empal jangan menghina cukup tokol, dan apa adanya dimakan. Syukuri. Kembali lagi sakabtum lagi jenakum wala in kafartum minadzabillah. Itu saja ya. Itu mungkin dari saya dan anak sekalian untuk kelas 9 ini sudah hampir praktek, ujian praktek. Jangan main-main. Ujian praktek kelulusan sekolah bertanggung jawab. Kalau Anda menyepelekan, saya dan Dewan Guru berhak tidak meluluskan Anda. Karena kewenangan sekarang ada di madrasah. Sekali lagi, kelas 3, kelas 9. Oh, saya kira orang ujian nasional mesti lulus. Belum tentu. Karena kewenangan kepala sekolah, kepala madrasah, Dewan Guru, guru mata pelajaran, wali kelas, wakasek berhak tidak meluluskan sampean. Paham? Ikuti tata tertib yang ada, jangan melanggar tata tertib. Sekali lagi, rokok, kalau ketahuan rokok, hati-hati. Ketahuan yang lain-lain, hati-hati. Saya tidak akan mendengar suara-suara, Pak, teman saya ada yang pegang botol. Apa botol itu? Botol aqua. Apa-apa. Ya, botol-botol yang lain yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh pemerintah. Jangan sampai tertarik hal seperti itu anak sekalian. Sampai hidup satu kali, jatuh tidak akan bangun lagi, tercerah hidupmu akan ke belakang, sulit untuk memperbaikinya. Maka dari itu sekali lagi anak sekalian, tolong ikuti saran Bapak Ibu Guru dan ikuti tata tertib yang ada di MT Sebulan Kelas Bangsa. Sholat jangan ditinggalkan, itu yang penting. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan disimak, nanti Pak Ustadz Solil akan menyampaikan apa Isra dan Mi'raj. Kalau tidak tanya, kalau tidak paham tanya ya, sehingga sampai betul-betul mendapat hikmah dari Isra Mi'raj. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sekarang dan tidak ngantuk. Kalau saya bilang MTS unggulan kelas bangsa luar biasa, oke? Okay? MTS unggulan kelas bangsa. Tangannya ke atas, oh iya itu, ya. Biar tidak ngantuk sekali lagi. MTS unggulan kelas bangsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا نستمع موعظة حسنة من أستاذنا ومعلمنا المكرم وهي التي سيلقيها صاحب الفضيلة الأستاذ محمد خليل SPDI فليتفضل عليه مشكور. And next, let's listen to useful activities from our noble teacher, Mr. Khalil, to play in yours. Selanjutnya, marilah kita dengarkan nasihat yang berguna dari Ustaz kita yang mulia Muhammad Khalil SPDI. Kepada beliau kami persilahkan dengan silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum hikmah-hikmah tentang Isra dan Mi'raj kita pelajari bersama-sama, marilah terlebih dahulu kita bertawassul kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tabarukan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar pertama kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar berkat syafaat Nabi Muhammad sepulang dari majelis ini kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang keempat, berkenan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Yang kelima, berkenan mentakdirkan kita semua siswa-siswi MTS unggulan tunas bangsa beserta segenap bapak ibu guru MTS unggulan tunas bangsa beserta segenap keluarga kita yang ada di rumah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya kelak di yaumil qiyamah bersama-sama berkumpul di surganya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati Abdul Qadir Jailani wa bil barakati Sayyid Sibtud Durar syai'ul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب
Salli
السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى المجد وعظم شانه خلق الخلق الإثم وطوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبده الرحمة تعلقت إرادة العزلية بخلق العبد المحبوب فانتشرت أشرف في عوالم الشهادة والغيب كما جل المن الذي ذكره بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعرض وجودها أبناء الوجود وخرجت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله القلب متيم بنور النبي وصلى وسلم على
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, apa pentingnya kita peringati? Mohon diingat baik-baik supaya ini menjadi bekal bagi kita. Apa pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Tiap tahun kita peringati, isinya itu aja, sholawatan dan lain sebagainya. Hati-hati. Mestinya setiap tahun ada perubahan. Tentunya perubahan kepada arah yang lebih baik. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini tidak lebih baik atau sama dengan hari yang kemarin, gak ada bedanya. Isra Mi'raj tahun ini gak ada bedanya dengan Isra Mi'raj tahun yang kemarin. Setelah pulang dari Isra Mi'raj hari ini tidak ada ubahnya dengan setelah pulang dari Isra Mi'raj tahun kemarin. Gak ada bedanya. Maka kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi. Sebaliknya, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini Isra Mi'raj tahun ini jauh lebih buruk daripada tahun kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Apa pentingnya Isra dan Mi'raj? Kita sudah banyak mengetahui tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tadi sedikit disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tentang perintah sholat dan lain-lain. Kita sudah banyak mengenal itu. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bagian daripada syiar Islam yang penting bagi kita untuk diperingati setiap tahunnya. Apakah wajib? Tidak. Tidak wajib anak-anak sekalian. Isra dan Mi'raj itu tidak wajib diperingati. Yang wajib itu adalah inti daripada Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat, itu yang wajib kita lakukan. Tetapi kenapa kok penting diperingati? Setiap tahun kita peringati. Karena hati kita itu tempat iman kita yang ada di dalam hati kita itu fluktuatif. Fluktuatif itu Mister apa artinya? Up and down, naik dan turun. Ada kalanya iman yang ada di hati kita ini naik, ada kalanya iman di hati kita ini turun. Ibarat sinyal. Ada kalanya sinyalnya itu bagus, ada kalanya sinyalnya nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau sinyalnya lagi bagus, mau mengupload apapun lancar, mau mendownload apapun
lancar. Mau visian lancar kalau sinyalnya bagus. Tapi kalau sinyalnya bagus, mendownload 0,0 KB atau 1 byte saja itu susahnya bukan main. Apa itu byte, apa itu kilobyte, apa itu megabyte, apa itu gigabyte, biar nanti diajarkan oleh Ustadz Ahmad Mudofar. Beliau ahlinya di bidang IT. Susah untuk mendownload 1 byte aja susah. Perihal syiar itu juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 180 sekian atau 150 sekian, saya agak lupa. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ada yang tahu lanjutannya? Berdiri. Ayo. Oh ya, mic-nya dikasih. Lanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tasdid imanan. Apa artinya iman? Artinya iman apa? Iman artinya percaya. Setuju? Iman artinya percaya? Kalau saya tidak setuju. Iman artinya percaya itu adalah pengertian iman di waktu masih PAUD. PAUD. Waktu TK. Iman artinya percaya. Sekarang sudah MTS. Ditingkatkan lagi pengertiannya. Iman bukan berarti percaya, tetapi yakin. Yakin. Kalau sekedar percaya, kamu percaya dengan adanya percaya, yakin? Enggak juga. Karena berapa banyak orang yang percaya kepada Allah, tetapi ketika diminta untuk membuktikan kepercayaannya, keyakinannya, nggak bisa membuktikan. Contoh, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kalau tidak diyakini dengan hati, orang nggak akan percaya. Nggak usah jauh-jauh. Saya contohkan. Misalnya, saya katakan kepada kalian. Bahwasannya besok hari apa? Kamis. Misalnya besok hari Kamis akan datang sebuah teknologi. Hanya dengan mencet tombol yang ada di sini, kemudian dengan menekan tombol sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen ke KDS misalnya, jangan jauh-jauh dulu, ke KDS aja dulu. Atau yang terdekat lah, Keraton and Fashion terdekat. Oh sudah, wes belum joningko. Jangan dibahas sekarang.
besok saya katakan bahwa, misalnya hari ini saya katakan bahwasanya besok saya akan berangkat ke keraton dengan cara menekan tombol dari sini, langsung nyampe. Percaya? Nggak percaya. Kenapa? Karena belum terjadi, belum ada. Coba sekarang saya tanya satu lagi. Pernah nggak kita itu atau kalian berpikir begini, kenapa ya saya kok hidup di zaman sekarang yang serba susah, serba masalah? Enak ya mungkin hidup di zamannya Nabi. Bahkan pernah gitu ya, coba pengiring hadrah siap-siap. Pernah ada syair lagu itu karena merindukannya dengan zaman Nabi, sehingga dia kemudian menciptakan sebuah lagu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu yang pasti mengalir air mataku karena pancaran alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu yang pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah ya Habibah. Jadi kalau ada anak-anak MTS Unggulan Tunas Bangsa jam 9 masih ada di luar rumah, berarti ya bagian itu. Bagiannya siapa? Israfil. Kok besok-besok melihat Aditya Ramadan? Kok besok-besok saya bertemu dengan Aditya Ramadan jam 9 masih ada di tengah jalan pakai blayer sudah ya. Tinggal difoto, cekrek, kirim ke grup kelas 9 apa? Kelas 9A. Kasih caption, baru saja ketemu dengan salah satu warga Bani Israfil. Guys, senangnya kelayapan Bani Israfil. Kiri daripada Bani Israfil itu, hati-hati ini. Kiri daripada Bani Israfil itu kengkal. Apa itu kengkal? Tengko, mangkalan, bintam, binko, komet, gitu. Banyak alasan juga, banyak alasan, banyak tanya, jangan dilakoni. Contohnya apa? Mik mana mik tadi? Oke. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah juga sudah disampaikan. Kalau Al-Baqarah insya Allah masih hafal. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu adalah nabinya Bani Israel. Ini ciri-cirinya Bani Israel. Hati-hati. Kita umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Bani Israel. Tolong. Ojo kebengko. Ojo kebengko. Kamu umatnya siapa? Wis diomongi menang sik kotekan ae. Oke. Ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya Bani Israel, qalu antadbahu baqarah. Nabi Musa berkata kepada mereka,
antadbahu baqarah. Hendaklah kalian itu wahai Bani Israel menyembelih sapi betina. Antadbahu baqarah. Lanjutannya adalah qalu antadbahu baqarah. Lanjutannya qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, Bani Israel itu enggak langsung ngelakoni, sama seperti anak kelas 8. Sesuai dengan tempat duduknya enggak dilakoni. Itu tandanya Bani Israel. Enggak langsung dilakoni, malah bertanya, kamu ngejak guyon kan Nabi Musa? Padahal ceritanya itu Bani Israel itu meminta petunjuk kepada Nabi Musa. Mintalah kepada Allah, wahai Nabi Musa, apa yang harus kami lakukan? Nabi Musa pun memohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami petunjuk apa yang harus dilakukan oleh umat kami. Kemudian turunlah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Qalu antadbahu baqarah. Hendaklah kalian menyembelih sapi betina. Itu mereka nggak langsung. Nabi Musa, saya itu minta petunjuk, kau malah disuruh menyembelih sapi betina. Itu perintah dari Allah. Guyon namanya ini, kan? Yang menyampaikan gurunya, yang menyampaikan nabinya, malah dikira bukan sekedar percaya. Saya yakin itu benar. Makanya pada saat itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, yang membenarkan. Sahabat Abu Bakar wajar sehari-harinya bertemu dengan Nabi, berjamaah dengan Nabi, berada di belakang Nabi. Kalau yakin dengan Nabi, wajar. Nah, kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak semasa dengan Nabi, tetapi kita yakin adanya Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat-sahabat yang lain, bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Jadi itu yang pertama, yakin. Tadi juga dibaca oleh Mbak Muslimah, linuriyahu min ayatina. Keberangkatan Nabi Isra dan Mi'raj adalah untuk kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Untuk kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Tadi saya bilang, kalau misalnya besok dari sini ditemukan alat, saya berangkat dari sini, sekali pencet nyampe ke Keraton, sekali pencet nyampe ke GM, sekali pencet nyampe ke KDS, kalian bilang gak percaya. Dulu juga seperti itu, tetapi sekarang Nabi menumbus 7 petala langit. Ada itu di dalam salawat burda itu. Coba diiringi ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim minal zulami. Semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada
bika khairil khalqi kullimi. Saraita min haramin lailan ila haramin. Engkau berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kama sarul badru fi dajin minal dhulami, sebagaimana bulan purnama, sebagaimana berjalannya bulan purnama, sebagaimana beredarnya bulan purnama fi dajin minal dhulami, pada malam hari dalam kegelapan. Sangat terang benderang. Dan itu banyak yang menyaksikan. Pada malam hari ketika Nabi dimi'rajkan, banyak masyarakat di Palestina itu melihat ada cahaya yang secepat kilat menembus petala langit, menembus 7 petala langit, menembus 7 tingkatan langit. Itu disampaikan. Di sana Nabi Muhammad melihat yang namanya planet-planet, melihat yang namanya bintang-bintang, melihat yang namanya galaksi-galaksi. Begitu turun, Nabi Muhammad menyampaikan, saya melihat ada bintang seperti ini, saya bertemu, saya melihat planet bentuknya seperti ini, saya melihat ada galaksi bentuknya seperti ini. Pada waktu itu, ketika Nabi Muhammad menyampaikan itu, gak ada orang yang percaya. Yang percaya hanya sahabat Abu Bakar. Hanya beliau yang percaya. Tapi sekarang ada pelajaran fisika. Diperkenalkan yang namanya planet bumi, diperkenalkan yang namanya planet Mars, planet Jupiter, planet Neptunus. Pluto sudah nggak ada, mendelep. Ya, sudah mendelep. Bahkan diceritakan dari planet bumi ke planet Neptunus, kalau berjalan menggunakan kecepatan cahaya, dari planet bumi menuju planet Neptunus itu membutuhkan waktu 4 jam kecepatan cahaya, bukan kecepatan pesawat. Itu. Tapi sekarang kita percaya, katanya ada planet bumi, planet Mars dan lain sebagainya. Kita percaya itu. Itu yang pertama, percaya. Yang kedua, sifat dari peringatan Isra dan Mi'raj. Ingat tadi Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad lagi apa? Lagi apa? Lagi sedih. Sedihnya yang tiada terkira. Tapi setelah bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat 5 waktu, turun-turunnya senang apa senang? Senang. Artinya apa? Kalau sedih, jangan sambat di WA. Kalau sedih, jangan sambat di Facebook. Pojok sambatan di TikTok. Malah ada yang alay karena sedih, nangis. Nangisnya ya di video ya. Ayo lo, Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tetapi begitu telah bertemu dengan Allah, senang. Artinya apa? Belajar daripada Isra Mi'raj. Kalau sedih, hendaknya yang pertama kali kita curhat itu siapa? Allah. Karena Allah as-Sami', Allah Maha mendengar. Kancamu gak gereng-reken yang benci kepada kita, melihat status kita yang sedih, kapok bulat. Itu pasti. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, plong. Yang pertama. Ini apa? Kalau sedih itu hendaklah kita bermi'raj.
mengadu kepada Allah, menuju Allah. Artinya apa? Kalau sedih, yang kita lakukan adalah curhatnya di mana? Di mana curhatnya? Pada waktu sholat. Pada waktu sholat itulah kita curhat. Pada waktu sujud, jangan terburu-buru sujud. Minta yang pada saat sujud, nangis gero-gero silahkan. Tapi yang sholat sendirian. Sholat berjamaah kalian sujud dilama-lamain, tambah nangis-nangis. Sampai sebelah, nangis. Sholat sendiri. Ya, itu. Sholatlah, bersujudlah, curhatlah kepada Allah. Itu pelajaran yang penting, yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pelajaran daripada Isra Mi'raj. Yang pertama apa? Yakin. Yang kedua, pelajaran daripada Isra Mi'raj, kalau sedih ngapain? Sholat, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Ya. Jangan malah kemudian sholat tambah jauh. Ya, tambah jauh. Yang ketiga, yang terakhir, oleh-oleh. Terakhir, oleh-oleh. Tentunya kalian tahu, Nabi Muhammad pada saat Isra dan Mi'raj, kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad namanya apa? Apa namanya? Buraq. Apa? Buraq. Buraq itu deskripsinya, penjelasannya, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang rame malah berbiadra. Wajah memberi contoh malah rame. Buraq itu deskripsinya bentuknya seperti kuda, bentuknya lebih kecil daripada kuda, bersayap, pipinya halus dan bercahaya. Itu Buraq. Ketika Nabi Muhammad SAW akan dimautkan, tadi saya sampaikan bahwasanya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, panggil Muhammad. Buraq yang akan ditumpangi atau akan ditunggangi oleh Rasulullah itu bodinya kurus, krempeng. Kenapa kurus dan krempeng? Karena pada saat Rasulullah lahir, makanya ini Isra Mi'raj kok mau maulid, ini ada hubungannya. Pada saat Rasulullah SAW lahir, tadi dibaca, "Wahtazzal arsyu qarabau wasti basyara", ars berguncang, "wasdadal kursi haibata wa waqara", dan kursi kerajaan yang ada di atas langit itu pun juga berguncang dahsyat menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Para malaikat mengabarkan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, dan Buraq itu juga termasuk penduduk surga. Wahai penduduk surga, telah lahir manusia yang paling mulia, manusia yang paling ditunggu-tunggu kelahirannya. Muhammad SAW telah lahir. Ketika mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW, semua penduduk langit itu senang riang gembira, termasuk para Buraq senang. Tetapi ada satu Buraq yang senangnya kelewatan. Ketika senang, satu Buraq tersebut nangis gak berhenti-berhenti, gak enak makan, gak enak minum, pengen segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang baru dilahirkan. Sehingga Buraq yang satu ini puasa. Ketika malaikat Jibril mendatangi Buraq-Buraq, kalau nggak salah diceritakan ada 40.000 Buraq di surga itu.
Ketika malaikat Jibril mendatangi mereka, malaikat Jibril berkata, "Wahai Buraq, saya ada kabar gembira kepada kalian bahwasanya salah satu di antara kalian akan dijadikan tunggangannya Nabi Muhammad SAW." Sontak semua Buraq yang ada di situ semuanya berdiri. Buraq penduduk surga, binatang. Ada yang mengatakan binatang. Mendengar kabar Rasulullah akan menumpangi mereka, mereka berdiri. Senang. Nah kita dengan Israel itu nggak senang, kayak watak. Lalu ada satu Buraq nggak berdiri, nangis tambah gero-gero, tambah menjadi nangisnya. Akhirnya kemudian dia tanya oleh malaikat Jibril, "Hei, kenapa kamu nangis?" Akhirnya kemudian burungnya tersebut berkata, "Wahai Jibril, pertama kali saya mendengar bahwasannya manusia yang paling mulia telah lahir. Pada saat itu saya nangis, malaikat Jibril. Pada saat itu saya nggak bisa makan, nggak bisa minum karena rindunya saya kepada manusia yang paling mulia tersebut." Kamu rindu, sangat rindu Jibril. Kalau begitu, kamu yang saya pilih. Kamu ikut saya. Itu Buraq. Akhirnya Buraq tadi kemudian sontak sembuh seketika karena akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pesan berharga dari kisah ini adalah, mari kita tanamkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Jadikan Nabi Muhammad berada dalam diri kita, maka insya Allah kelak ketika nama itu masih ada di hati kita, di yaumul mahsyar, yang lebih dari Muhammad Sultan, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina al-mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina kulli waqtin wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa alana wa azwajina wa jama'ana wa sallama min khairin min khair wa la taj'alna wa ya rabbi sirri wa qila Allahumma jamilna bi ta'atika wa salama wa akhidna bi taqwa wa istiqamah wa ibadatika wa salam rabbi ja'alni muqima salata wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana taqabbal minna al-muhsab rabbana taqabbal minna wa 'alina al-sabirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin al-fatihah. بحبك وبريء